Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kematian seseorang yang bernama Ka'ab ibn Ashraf, sang penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'ab ibn Ashraf laknatullah alaih adalah seseorang Yahudi yang tinggal di Madinah. Dia seorang yang kaya raya dan sangat banyak berbuat baik bagi bangsa Arab. Tetapi dia begitu membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika telah selesainya perang Badar dan dia mendengar kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia tidak menerima kekalahan kaum musyrikin Quraisy ketika itu di dalam perang Badar. Bahkan dia setengah tidak percaya bagaimana mungkin para bangsawan Arab, kaum Quraisy, raja-raja bangsa Arab bisa dikalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Bahkan dia sempat kemudian pergi menuju Mekah, kemudian membuat syair bagi penduduk Mekah karena dia juga seorang yang ahli syair, memprovokasi penduduk Mekah ketika itu untuk menanamkan kedendaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Sufyan bertanya kepada dia, "Wahai Ka'ab ibn Ashraf, manakah yang lebih baik agamanya? Agama kami atau agama Nabi Muhammad?" Maka kata Ka'ab ibn Ashraf, "Sesungguhnya agama kalian itu lebih baik daripada agamanya Muhammad." Berkaitan dengan perkataan Ka'ab ibn Ashraf, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu orang Yahudi, berkaitan dengan Ka'ab ibn Ashraf, ya. Mereka percaya kepada jibt dan taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian Ka'ab ibn Ashraf pulang ke Madinah dan kemudian membuat syair. Ya, syair ketika itu adalah media orang-orang Arab untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, untuk memprovokasi dan yang lainnya. Kemudian dia bersyair untuk menghina Rasulullah SAW dan menghina sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan menghina para istri-istri sahabat Nabi Muhammad SAW dengan syair-syairnya. Maka kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Siapa yang siap untuk membunuh Ka'ab ibn Ashraf? Sesungguhnya dia adalah musuhnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menghina Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa sahabat yang maju ke depan. Salah satunya yaitu Muhammad bin Maslamah, kemudian Ubad bin Bishr, dan juga Abu Nailah. Yang Abu Nailah ini adalah saudara sesusuan daripada Ka'ab ibn Ashraf, ya. Al-Harith ibn Aus dan Abu Abbas bin Jabr. Maka beberapa orang ini diutus oleh Rasulullah SAW dan Muhammad bin Maslamah sebagai pemimpin daripada tim yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghabisi nyawa Ka'ab ibn Ashraf. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Muhammad bin Maslamah sebagai ketua tim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami harus membunuhnya?" "Iya," kata Rasulullah. Maka Muhammad bin Maslamah meminta izin kepada Rasulullah untuk memberikan strategi bagaimana cara membunuh Ka'ab ibn Ashraf ini. Karena Ka'ab ibn Ashraf seorang yang sangat kaya bagi orang-orang Yahudi ketika itu. Dia tinggal di sebuah benteng yang sangat besar, yang di benteng ini juga dijaga ketat oleh beberapa orang. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, datanglah Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab ibn Ashraf, kemudian
berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, wahai Ka'ab, sesungguhnya Muhammad ini mengambil sedekah dari kami. Maka ketika itu Ka'ab bin Ashraf mengatakan, aku sudah bilang kepada kalian, kalian nanti akan sengsara dengan mengikuti Muhammad. Iya benar, ketika kami ini mengikuti Muhammad, maka panah-panah musuh seluruh bangsa Arab semuanya mengarah kepada kami, memusuhi kami. Maka akhirnya Ka'ab bin Ashraf, aku menginginkan sebuah bantuan darimu. Pinjamkanlah aku ini beberapa gantang. Maka kata Ka'ab bin Ashraf, apa yang akan engkau jaminkan? Kata Muhammad bin Maslamah, aku akan menjaminkan. Pertama Ka'ab bin Ashraf meminta, sudah jaminkan saja perempuan-perempuan kalian. Maka kata Muhammad bin Maslamah, bagaimana kami akan menjaminkan perempuan kami, sedangkan engkau adalah orang tertampan di Jazirah Arab ini. Maka kata Ka'ab bin Ashraf, kalau begitu jaminkan saja anak-anak kalian. Kata Muhammad bin Maslamah, bagaimana kami akan menjaminkan anak-anak kami, sedangkan kami nanti akan dicela oleh orang-orang karena kami sudah menjaminkan anak-anak kami. Maka kata Muhammad bin Maslamah, aku tahu bahwasanya untuk peminjaman beberapa gantang ini, aku harus menjaminkan sesuatu kepadamu. Maka kata Muhammad bin Maslamah, bagaimana kalau nanti aku akan berikan kepada kamu, berikan jaminan kepada kamu, yaitu senjata-senjata kami. Boleh, kata Ka'ab bin Ashraf. Maka akhirnya Muhammad bin Maslamah pulang. Kemudian gak lama setelah itu datang lagi Abu Nailah, saudara sesuan daripada Ka'ab bin Ashraf, dan mengatakan sama sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Maslamah. Dan akhirnya mereka berjanji untuk bertemu di malam hari di bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Maka akhirnya para sahabat ini tadi datang menemui Rasulullah SAW sebelum keberangkatan mereka menuju benteng Ka'ab bin Ashraf. Maka mereka meminta doa kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengantar mereka sampai ke Gharqa, kepada Baqi al-Qarqad. Kemudian Rasulullah SAW pulang, kemudian mendoakan mereka agar mereka berhasil melakukan misi yang diutuskan oleh Rasulullah SAW ini. Maka hadirin jamaah sekalian, datanglah beberapa orang ini memanggil Ka'ab bin Ashraf. Maka akhirnya Ka'ab bin Ashraf turun. Sebelum dia turun, istrinya sudah mengatakan kepada Ka'ab bin Ashraf, wahai Ka'ab, mau kemana kamu akan pergi malam-malam begini? Maka kata Ibnu Ashraf, sesungguhnya saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara sesuanku Abu Nailah memanggilku, dan aib bagiku apabila tidak mau turun dalam urusan seperti ini kepada saudara-saudaraku. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya turun Ka'ab bin Ashraf menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan minyak wangi yang sangat wangi. Dan Muhammad bin Maslamah mengatakan kepada Abu Nailah ketika itu, mengatakan, apabila kalian sudah melihat aku ini memegang kepala daripada Ka'ab bin Ashraf, maka seranglah dia sesegera mungkin. Kemudian akhirnya mereka berjalan-jalan di banteng ini. Kemudian Abu Nailah mengajak, mari kita berjalan ke bukit, wahai Ka'ab bin Ashraf, agar kita melihat bagaimana indahnya bulan purnama, terangnya bulan pada malam hari ini. Maka mereka berjalan-jalan, kemudian Abu Nailah mengatakan, wahai Ka'ab bin Ashraf, aku tidak pernah mencium sebagaimana wanginya rambutmu pada hari ini. Maka kata Abu, ya, aku juga mempunyai banyak wanita-wanita yang wanginya begitu wangi, rambut mereka ini begitu wangi. Maka kata Abu Nailah, bolehkah aku mencium rambutmu ini? Maka akhirnya diberikan rambut ini, boleh, kata Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya diciumlah rambutnya Ka'ab bin Ashraf oleh Abu Nailah. Jalan lagi mereka, kemudian, wahai Ka'ab, bolehkah aku mencium kembali rambutmu ini? Kata Ka'ab bin Ashraf, boleh. Maka dipegang lagi rambutnya, kemudian dicium oleh Abu Nailah. Sampai ketiga kali, dan Abu Nailah sudah memberikan wanti-wanti kepada para sahabat ketika itu. Ketiga kali, wahai Ka'ab bin Ashraf, bolehkah aku mencium lagi rambutmu ini? Maka kata Ibnu Ashraf, boleh, karena suasana dalam keadaan damai dan tenang seperti itu, akhirnya diperbolehkan oleh Ka'ab bin Ashraf. Maka yang ketiga kali ini dipegang oleh Abu Nailah rambutnya, kemudian ditarik Ka'ab bin Ashraf, kemudian Abu Nailah berkata, wahai musuh Allah, bunuhlah musuh Allah ini. Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian berseliweranlah pedang untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf, tetapi mereka tidak bisa mampu membunuh Ka'ab bin Ashraf, sampai akhirnya Muhammad bin Maslamah mengambil belati dari kantongnya, kemudian menusukkan belati ini, kemudian menusuk ke perut Ka'ab bin Ashraf sampai ke tengah perutnya.
Hadirin jamaah sekalian, kemudian akhirnya Ka'ab bin Ashraf berteriak begitu kencang sehingga semua penduduk yang tinggal di kastilnya bangun dan mereka menghidupkan lampu-lampu mereka mendengar teriakan Ka'ab bin Ashraf yang begitu kencang. Dan akhirnya hadirin jamaah sekalian, mereka pulang ya, dengan membawa kepalanya Muhammad bin Ashraf, Ka'ab bin Ashraf ini yang sudah dibunuh oleh mereka. Dan ternyata ada salah seorang sahabat yang kakinya terluka terkena sabetan pedang tersebut. Ya. Sampai mereka akhirnya jalan, hadirin jamaah sekalian, sampai di Baqi Gharqad mereka berteriak, Allahu Akbar. Maka Rasulullah tahu bahwasanya misi tim Rasulullah ini sudah berhasil. Dan akhirnya Rasulullah SAW datang menemui mereka, dan salah seorang sahabat yang kakinya terluka tadi kemudian diludahi oleh Rasulullah, kemudian otomatis kaki tersebut menjadi sembuh, asbab daripada ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita melihat, hadirin jamaah sekalian, bagaimana loyalitas para sahabat. Ya. Dan bagaimana kematian yang tragis bagi orang-orang yang suka menghina Rasulullah dan para sahabat. Ya. Ka'ab bin Ashraf, orang yang sangat disegani ketika sebelum masuknya Islam ke Madinah. Dia orang yang sangat baik kepada orang-orang Arab. Ya. Bahkan tim yang membunuh dia adalah dari saudaranya sendiri. Muhammad bin Maslamah mempunyai sekutuan dengan Ka'ab bin Ashraf. Bahkan Abu Nailah, saudara sesusuan daripada Ka'ab bin Ashraf. Tetapi loyalitas mereka kepada orang kafir ini tidak akan pernah mengalahkan loyalitas mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka loyalitas selain kepada Rasulullah dihilangkan oleh para sahabat. Keridhaan Allah dan Rasulnya lebih utama yang dicari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang membunuh Ka'ab bin Ashraf bahkan saudaranya sendiri, Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah, saudara sesusuan daripada Ka'ab bin Ashraf. Dan inilah nasib tragis daripada seseorang yang suka menghina Rasulullah SAW dan memprovokasi Rasulullah SAW, memprovokasi kaum-kaum kafir untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, pada hari ini orang dengan sangat mudah memberikan cacian kepada Nabi, kepada para sahabat. Hadirin jamaah sekalian, andaikan kata masih ada para khalifah-khalifah setelah Rasulullah, mungkin orang-orang seperti ini yang suka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suka menghina para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihukum oleh para khalifah-khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.